Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan saya selaku moderator Andi Prita Memulidi ARY dan akan didampingi selanjutnya oleh teman-teman pemateri saya, yaitu Muhammad Salman, Nur Halisa, Nur Fadila, Marsyanda, Sri Rahayu, dan Rahmiah. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi, saya akan menyerahkan kepada pemateri yang pertama. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanis. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada 215, yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu 1987 dan simposium dan sarasehan nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional 2006. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Esensi Pancasila sebagai dasar ilmu yang dikemukakan oleh Profesor Sediawan Wahyudi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ini ibaratkan menempuh ujian, dan hasil ujian itu akan menentukan hidupnya di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan positif atau baik, bukan untuk membuat kerusakan di bumi ini. Tuntunan sikat pada kode etik ilmiah ini ibaratkan untuk menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis, dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi, dan kemanfaatan profesional, dan lain-lain adalah suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik yang dimiliki dengan hak sesuai dengan tuntunan sikat tersebut berarti menyukai anugerah Tuhan. Selanjutnya yakni sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan, baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Hakikat kodrat manusia yang bersifat monopluralis sebagaimana dikemukakan Notonegoro, yaitu terdiri atas jiwa dan raga atau susunan kodrat, makhluk hidup individu dan sosial atau sifat kodrat, dan makhluk Tuhan atau otonom atau kedudukan kodrat, memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaannya. Selanjutnya yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerjasama yang sinergi antar individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individu. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasional yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik, wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara.
Sila keempat ini juga memberikan arahan dalam manajemen keputusan, baik pada tingkat nasional, regional, maupun lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh keraan. Langsung saja pada materi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selama ini, pengelola industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan beberapa kelompok yang mengembangkan ilmu. Hai, kembali lagi bersama saya. Kita telah menyaksikan pemaparan materi dari teman-teman kita sebelumnya. Maka izinkanlah saya untuk menyimpulkan daripada materi tersebut, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan tidak lupa melibatkan partisipasi masyarakat yang luas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.